Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, sahabat dan juga pemirsa di channel Syiar Banten yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan juga barokahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semua tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Baik sahabat dan juga pemirsa, kembali kita bertemu pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 14 November 2025 bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Kembali di Syiar Banten menampilkan sebuah acara obrolan dan analisis seputar Islam atau OASIS di segmen Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi ke-419 ya. Dan tema yang akan diangkat pada malam hari ini itu seputar perundungan ya atau bullying, yaitu mencegah dan mengatasi perundungan di kalangan remaja. Dan tentu acara pada malam hari ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan dari pukul 20.00 sampai pukul 21.00 malam nanti. Dan di studio sudah hadir ya, ada 2 narasumber tentu yang sudah berkompeten untuk membahas masalah ini seputar tentang bullying ya atau perundungan di kalangan remaja tentunya. Untuk narasumber yang pertama, beliau adalah Ustadz Rodini Setiawan ST dan beliau sebagai aktivis dakwah sekolah Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya pada malam hari ini di studio Syiar Banten. Dan tentu beliau ini sebagai aktivis dakwah sekolah tentu ya, sebagai aktivis dakwah sekolah Tangerang tentu mempunyai kompetensi ya seputar tema yang kita bahas pada malam hari ini seputar bullying. Yang tentu ini bullying ini pasti mengena di kalangan remaja ya atau di kalangan anak sekolah yang tentu ini beliau sudah begitu mafhum lah masalah itu. Dan untuk narasumber yang kedua adalah Ustadz Taryona dan beliau sebagai aktivis dakwah Islam Kafah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya syukur kasiron ya atas kehadirannya pada malam hari ini di studio Syiar Banten dan mudah-mudahan ya berikan kesehatan dan kita akan bersama-sama berdiskusi ya seputar tema yang kita bahas pada malam hari ini dan juga kita akan membahas juga seputar solusi ya yang nanti akan diketengahkan di dalam acara OASIS pada malam hari ini. Dan untuk tema tadi udah saya sampaikan yaitu mencegah dan mengatasi perundungan di kalangan remaja. Dan tentu mungkin kita akan beri kesempatan kepada masing-masing dari narasumber untuk menyampaikan kata pengantarnya ya kurang lebih 15 menit. Mungkin yang pertama ini siapa yang akan menyampaikan sebagai kata pengantar ya, Ustadz Rodi dulu ya, beliau sebagai aktivis dakwah sekolah Kabupaten Tangerang. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah rabbi jibrilna warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para hadirin syiar dakwah Banten yang saya muliakan, tentunya alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui tontonan channel media syiar ya. Tentu ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua selaku penjaga generasi ya, generasi muda kita agar terhindar dari hal-hal keburukan. Dan juga tak lupa salat dan juga salam
senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad, Sallallahu alaihi Salam. wasallam. juga kepada para keluarganya, sahabat yang mulia, dan kita pun selaku umatnya. Para pemirsa syiar dakwah Banten yang saya muliakan, tema yang pada malam hari ini kita bahas adalah tema yang sangat patut untuk kita seriusi, ya, untuk kita tuntaskan bersama, karena ini menyangkut masalah generasi kita, yaitu para remaja, ya, di mana kasus dari bullying ini secara tren itu semakin meningkat seperti itu. Apakah dulu tidak ada? Ada, tapi fakta menunjukkan makin ke sini bullying ini semakin meningkat. Semakin meningkat artinya semakin parah, bukan semakin menurun. Artinya ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki bersama-sama, seperti itu. Baik, dari temanya itu mencegah dan mengatasi perundungan di kalangan remaja. Jadi kita spesifik membahas masalah ini di kalangan remaja saja. Meskipun padahal yang namanya bullying ini bisa juga ditemukan di luar kalangan remaja, misalkan di dewasa gitu ya. Di dunia kerja itu juga sama. Iya. Pernah saya mengalami sendiri, bahkan saya juga mendengar dari korbannya yang lainnya kemudian bercerita kepada saya, meskipun tingkatan bullyingnya yang tidak sampai kepada parah. Mencegah artinya berarti sesuatu itu belum terjadi, dicegah supaya tidak terjadi, sedangkan mengatasi perundungan artinya sesuatu itu sudah terjadi. Maka jika kita sepakat bahwasanya sesuatu ini yang namanya bullying itu sudah terjadi, ya. Tetapi yang sudah terjadi ini bagaimana cara penyelesaiannya, dan juga bagaimana mencegah agar bullying ini tidak terjadi kembali di kalangan khususnya remaja yang sedang kita bahas ini, seperti itu. Karena setiap objek yang menjadi kasus ini biasanya itu berbeda juga penanganannya, seperti itu. Misalkan nih, yang kita bahas adalah di kalangan remaja, maka remaja ini kan fase di mana mereka itu masih sekolah, gitu ya. Dan tentu penanganannya beda dengan mereka yang mengalami bullying, entah itu mereka jadi pelaku ataupun jadi korban, posisi mereka sudah tidak sekolah lagi, tentu penanganannya sedikit berbeda. Baik, kita kembali lagi kepada kasus bullying di kalangan remaja. Ini di kalangan tingkatan sekolah SD, ya, di berita buletin kafah yang edisi 419 ini ada presentasinya. Tingkatan SD, tingkatan SMP, dan juga SMA, seperti itu. Kalau saya pribadi mengingat kembali kejadian masa lalu ketika saya waktu SD, ya. Sekarang usia saya kurang lebih 37 tahun. Usia SD waktu itu kisaran, ya, masuk SD 7 tahun, ya, 7 tahun, kemudian sampai lulus 7 tambah 6, ya kan, berarti 12 13 seperti itu. Saya pun pernah mengalami waktu itu, hanya saja tingkat bullying yang tidak parah. Karena kalau bicara tentang tingkatan bullying itu ternyata ada tingkatannya berdasarkan fakta, dampak gitu ya. Misalkan nih, tingkatan bullying yang ringan ya tentu tidak menyebabkan si korban bullying ini kemudian mengalami depresi yang mengakibatkan meninggal, seperti itu. Ataupun cacat fisik yang permanen misalkan. Pun demikian tingkatan sedang, tapi yang harus menjadi prioritas utama adalah sampai-sampai kasus bullying ini menyebabkan kematian. Entah itu si korban bullyingnya ini, korban yang dibulinya itu melakukan pembunuhan terhadap pelaku bullying terhadap dirinya, atau dirinya sendiri yang menjadi korban bully kemudian mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi dengan kasus yang dia alami, seperti itu. Nah, ini perlu perhatian serius karena ini masalah nyawa, seperti itu. Baik, jadi tren semakin kesini semakin meningkat. Artinya masalah ini dulu pernah ada, tetapi ketika kasusnya semakin meningkat, tentu ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Nah,
di berita yang terbaru itu banyak kasus, diantaranya di Seman yang ada di Jakarta, 70 ya, ya 72. 72 ya kalau nggak 70. salah. Itu sampai-sampai yang menjadi korban bully itu mengekspresikan kemarahan dia itu dengan cara apa? Membuat bom seperti itu ya. Dan tahu dari mana? Ternyata dampak buruk dari teknologi yang kemudian dia dapatkan ilmu-ilmu itu. Korbannya ya tidak semua pelaku bully terhadap dirinya, ada juga yang tidak punya masalah sama sekali sama dia sebagai tersangka menjadi korban. Yang sampai saat ini baik tersangkanya maupun korban dari ledakan tersebut beberapa masih dirawat intensif di rumah sakit. Kemudian selain itu juga ada juga di Aceh Besar itu membakar pondok asrama pesantren hanya gara-gara sekali lagi bully dengan apa namanya perkataan ya. Jadi verbal. Jadi yang namanya bully itu secara definisi kan pengertian sederhananya itu adalah menghina, Ngejek ya. mengejek, menyakiti, merendahkan seperti itu ya. Jadi yang dilukai tidak hanya sekedar fisik tetapi juga psikis ataupun mental seseorang seperti itu. Dulu saya pernah ya dipukul gitu, meskipun tidak sampai luka permanen itu ya, dipukul gitu. Kemudian secara verbal pun sama, misalkan nih, yang namanya pelaku itu ya senantiasa mencari bahan untuk si objek yang dibully ini. Misalkan nih, kalau misalkan fisiknya itu maaf ada kekurangan, itu biasanya itu jadi objek bully gitu ya. Mirip apa gitu kan, tangannya misalkan ya, atau kakinya atau apa gitu, atau mukanya misalkan. Kemudian kalau misalkan dia sempurna fisiknya, dicari lagi barangkali ada nggak yang jadi bahan untuk dia dibully. Misalkan dia itu dari kalangan orang miskin, orang tuanya pemulung, itu ada beritanya. Iya. Orang tuanya pemulung kemudian dihina seperti itu, sampai-sampai nggak tahan nggak sekolah. Yang kemudian belakangan diklarifikasi lagi, wallahu alam itu kepastiannya seperti apa, tapi berita membicarakan seperti itu. Kemudian tidak hanya sekedar fisik ya, psikis juga, mental juga kena. Dan kemudian sekarang itu ada yang namanya cyberbullying. Jadi kalau udah berbicara tentang teknologi ya, kayak TikTok, kemudian Facebook ya, Instagram, apalagi yang ketika mereka membuat konten dan di situ dibayar oleh pihak platform tersebut, mereka semakin bersemangat untuk membuat konten. Masa bodoh dengan isi konten apakah buruk ataupun baik gitu ya. Mending kalau baik, ini buruk mereka nggak peduli. Dan saya sendiri pun menyaksikan, ini kok bikin konten gini banget, seperti itu. Yang menjadi apa namanya pelaku dari konten itu sekali lagi tidak sedikit dari kalangan anak-anak maupun remaja seperti itu, yang memberikan konten tidak mendidik, di mana di situ ada orang tuanya, kok orang tua apa namanya membuat konten seperti itu hanya untuk mendapatkan apa namanya cuan ataupun dolar dari Facebook ataupun yang mereka mendapatkan gaji dari situ. Jadi ini sangat miris sekali gitu ya. Jadi sekali lagi bahwasanya jika ini dibiarkan maka generasi remaja kita tentu akan rusak. Disebabkan oleh pelaku ataupun korban ya. Ya pelaku tentu dia kan udah ibaratnya hasil dari didikannya seperti itu, menjadi pelaku bullying itu kan udah rusak. Sama rusaknya dengan korban bullying itu mereka bisa jadi ya, dan ini adalah fakta, bukan apa perkiraan akan gimana bahwasanya korban dari yang dibully itu bisa mengakibatkan penurunan semangat belajar, murung, depresi gitu ya. Bahkan tadi ada kasus yang mengakhiri hidup. Ini kan sangat menyedihkan sekali buat kita semua seperti itu. Dan banyak sekali kemungkinan dari pelaku yang dibully ini, dia bisa mengekspresikan itu kemungkinannya banyak ya yang dibully itu. Misalkan nih, dia bisa meluapkan emosi menyakiti orang lain
dia sendiri nggak melukai diri sendiri, tapi melukai orang lain dari pelaku yang membulinya. Ada juga yang tidak melukai orang lain tapi melukai dirinya sendiri. Contohnya bunuh diri tadi. Ya. Orang lain nggak dilukai tapi dirinya mengakhiri hidup seperti itu. Ada juga yang begini tadi, dirinya melukai dirinya sendiri setelah melukai orang lain gitu ya. Ada, jadi pelampiasannya banyak kemungkinan, dan faktanya udah terjadi beberapa kasus demikian. Dan jangan dikira bahwasanya bully ini akan mudah dilupakan oleh korban seperti itu. Ini kejadian di Thailand tahun 2019. Waktu sekolah itu ada seseorang yang pernah dibully. Kemudian 53 tahun kemudian, pada saat reuni sekolahan itu, masih ingat peristiwa 53 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan? Korban yang dibully menembak mati pelaku yang membulinya waktu dia sekolah 53 tahun lalu di Thailand, berita tahun 2019. Ini kan berita yang sangat menyedihkan tentunya apabila ini tidak ditangani sesegera mungkin dengan cara yang tepat seperti itu. Apakah faktanya sudah ditangani? Ya tentu ada upaya ke arah situ. Tapi berbicara tentang apakah sudah efektif caranya, tentu berbicara tentang fakta, tren yang semakin meningkat berarti solusi-solusi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait atau pemerintahan itu belum efektif untuk mencegah kasus seperti ini. Padahal sudah jelas bahwasanya haram kita melakukan merendahkan seseorang, menghina, apalagi menghina fisik gitu kan. Haram hukumnya. Menghina keturunan, menghina kedudukan hanya karena keturunan orang miskin, menghina fisik hanya karena fisiknya tidak sempurna, menghina misalkan kurang pintar hanya karena ditanya nggak bisa jawab misalkan. Kasus di Aceh Besar itu gara-gara dihina dengan perkataan idiot, gitu ya. Sakit hati dengan kata-kata seperti itu, akhirnya asramanya itu dibakar dengan tujuan versi si pelakunya itu untuk membakar barang-barang pelaku pembuli, gitu. Barang-barang yang dibakarnya asrama ya kena semua ya, gitu ya. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan membuli dia akhirnya kena juga. Termasuk yang ada di Seman 72 pun sama ya. Yang pembulinya siapa yang kena siapa. Jadi ya memang terkadang tidak semua bersikap tepat dalam hal menyikapi orang yang membuli kita. Tapi tidak sepenuhnya disalahkan juga. Ini kan berarti PR kita bersama gitu ya. Jangan sampai korban yang dibully itu kita tidak bisa mendeteksi gitu. Anak kita apalagi itu kan. Jangan-jangan anak kita itu dibully. Lantas kita karena saking sibuk dengan aktivitas kerja dan sebagainya, kita nggak pernah mengecek anak kita di rumah gimana kondisi di sekolah dan sebagainya, gitu kan. Dan juga lantas jangan gampang percaya ketika anak dijawab baik mah, gitu kan. Gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Itu jangan gampang percaya dengan kondisi sekarang ini. Bisa dengan cara menanyakan ke teman-teman yang bisa dipercaya gitu di lingkungan sekolah ataupun guru, seperti itu. Bertanya kepada pihak-pihak yang bisa dipercaya. Jadi jangan sampai mudah percaya dengan jawaban dari anak kita, karena bisa jadi anak kita menyembunyikan sesuatu yang dikhawatirkan kalau orang tua tahu. Orang tua bisa menangis, orang tua bisa marah dan sebagainya. Dan itu yang dikira anaknya itu tidak ingin itu terjadi, seperti itu. Baik, saya kira itu sebagai pembuka dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjut oleh pembicara kedua. Silakan. Ya, syukuran kasiran kepada Ustaz Drone ini ya. Beliau sebagai Hifiz dakwah sekolah ya Kabupaten Tangerang, ya tentu mungkin lebih tahu banyak ya seputar tentang remaja ya, apalagi yang sekarang sedang sedang heboh gitu ya, sedang viral gitu seputar tentang bullying atau perundungan. Makanya ini diangkat ya di Media Kafa, diangkat ini ya untuk minggu ini, karena memang di sini disebutkan dan trennya semakin meningkat ya. Di antaranya kan tadi ya, ternyata memang yang namanya perundungan atau bullying itu bukan hal baru ya, ternyata ya, bukan hal baru ya, dulu juga ada sebenarnya. Ada, cuman memang dulu itu mungkin kurang begitu diperhatikan bagaimana ya.
Ya, kurang begitu kan, jadi seolah-olah itu Trennya belum terlalu meningkat, ya, sama medianya dulu belum ada. iya, jadi itu sebuah hal yang sebenarnya itu sepele gitu, Betul. disebutnya kan sepele. Kan saya pribadi juga pernah ngalamin juga itu Nah, ya. Waktu SD lah ya, SD SD kelas 3 itu ya, kalau sekarang bener tuh 53 tahun tuh sama masih dengan ingat ya? saya tuh, masih ingat saya. Dan orangnya masih ingat. Untung saya nggak dendam saya. Nah, itu masih ingat sampai sekarang dan itu persis banget gitu ya. Detail-detailnya sampai sekarang masih ingat. Nah, itu memang membekas sekali ya kalau bullying itu ya. Betul. Sangat membekas sekali ya. Jadi memang hati-hati ya sekarang kalau memang masalah bullying itu, dia itu mengingatnya itu bisa bukan setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun masih ingat gitu ya. Jadi bahaya. Apalagi nanti akan terjadi di kedepannya, takutnya ada balas dendam. Betul. Nah, itu yang bahaya ya, seperti itu. Baik, sahabat dan juga pemirsa Wasis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan simak lagi. Kita akan beri kesempatan kepada pemateri yang kedua, itu Ustadz Taryona. Beliau sebagai aktivis dakwah Islam Kafah yang untuk menyampaikan kata pengantarnya kurang lebih 15 menit. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dakwah Banten yang dimuliakan Allah, dan juga tidak lupa kepada Ustadz Dadang sebagai host yang memberi kesempatan kepada saya, dan juga Ustadz Rudini yang telah menyampaikan dan memaparkan materi dengan begitu luas dan spesifik berkenaan dengan permasalahan bullying. Jamaah yang dirahmati Allah, memang fenomena bullying ini luar biasa ya. Perundungan atau bullying ya, ini bukan cuman masalah sosial, karena memang dari keadaan ya tadi disampaikan sama Ustadz Rodini bahwasanya kalangan-kalangan bullying ini umumnya di kalangan remaja, di mana remaja ini memang rentan, manakala dia ada masalah pribadinya, terus karena faktor keluarganya, tapi efek dari masyarakat atau sosial malah antipati, tidak ada respon yang positif, sehingga timbullah hal-hal yang sifatnya ejek-mengejek, perbuatan-perbuatan tercela ya, yang mana ini bisa terjadi seperti hal-hal bullying tadi itu. Jamaah yang dirahmati Allah ya, fenomena itu sebenarnya bukan sekedar masalah sosial, tetapi juga ada persoalan agama di dalam, di mana hal-hal yang sifatnya merendahkan ya, mengejek, itu termasuk dosa. Tadi sama Ustaz Doni disebut diharamkan ya. Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum ya, mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Jadi memang diharamkan, janganlah mengejek ya suatu kaum. Ya, bisa jadi ya yang mengejek itu tidak lebih baik daripada yang diejek, atau bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Jamaah yang dirahmati Allah ya, bahkan ya di sini juga ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini melarang setiap bentuk penghinaan karena perbuatan tersebut mengandung unsur merendahkan orang lain yang hukumnya haram. Di mana syariat Islam juga ya,
menekankan bahwanya perlunya hadirnya keluarga yang mendidik, di mana al madrasatul ula, ya. Jadi madrasah pertama itu ada di keluarga. Sangat penting sekali keluarga ini sebagai benteng, ya, kebaikan atau karakter anak, ya, di dalam keluarga, sehingga dia akan menjadi seorang yang kokoh, ya, dalam kepribadiannya, karena dididik dari semenjak di rumah atau di keluarganya. Maka dari itu di dalam keluarga, terutama di sini pemimpin keluarga bukan cuma sebatas mencari nafkah, tapi juga dia hendaknya sebagai pendidik dan pelindung. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisolah, ya. Jadi ajarkan, ya, didik dalam arti perintahkan, ya. Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan sholat. Tadi di Al-Quran juga disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nar, ya, dan keluargamu dari api neraka. Di sini maksud menjaga di sini ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya untuk dididik, ya, untuk dididik dan diajari tadi, ya, terutama sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, muru auladakum bisolah, ya, ajarkan, ya, perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan sholat. Jamaah rahmati Allah, sehingga ketika keluarga itu mendidik, ya, dengan perintah-perintah ketentuan Islam, maka di situ ada kasih sayang, merasa terayomi, terlindungi, sehingga menjadikan keluarga yang tenang, yang sakinah di sini. Ini bermula dari ranah keluarga. Maka dari itu disebutkan al-madrasatul ula, ya. Yang kedua, dalam hal, ya, pendidikan atau mengarahkan kepribadian anak ini, salah satunya juga selain keluarga, yaitu sekolah. Di mana di sekolah ini, ya, akan ada pembentukan atau tempat pembentukan kepribadian Islam, ya. Sebagaimana firman Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Nah, di sini peran ulama itu penting. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, ya, adalah atau hanyalah para ulama, ya. Al ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Jadi saking dekatnya, ya, ulama ini, ya, sampai disebutnya sebagai pewaris, karena dia akan berpegang teguh kepada apa yang diwariskan, yaitu risalah, ya, agama ini, ya. Jadi untuk menyelamatkan umat, maka risalah ini, ya, harus disampaikan, ya, harus sampai kepada umat. Maka dari itu peran ulama di sini penting sekali, sehingga umat, ya, akan terbentuk kepribadian Islam, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang membuat akhlak yang buruk dari sisi pendidikan atau sekolah. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, selain keluarga, selain sekolah, ya, negara juga
terlibat dalam hal pembentukan kepribadian, ya. Di mana negara ini juga melindungi dengan hukum Islam, dengan hukum syariat. Sebagaimana firman Allah, ya, dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqtulun nafsa allati harramallah. Dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah. Jadi fenomena bullying ini, ya, ini akan mendapatkan pencegahan. Karena apa? Karena hukum syariat itu bisa membuat efek jerah. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya, jadi sangat seakan-akan akan menjadi efek jerah kepada orang-orang yang berbuat kejahatan atau kezaliman. Salah satunya bullying tadi yang disampaikan sama Ustadz Rudini, bagaimana perbuatan-perbuatan bullying ini berefek kepada perbuatan-perbuatan jahat, yang menembak lah, yang membom lah, yang melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau cacatnya seseorang karena akibat balasan-balasan yang pengaruh dari atau akibat dari pembulian tadi. Nah, dengan hadirnya negara, ya, untuk menerapkan hukum syariat, maka masyarakat akan tunduk dengan sendirinya, karena ada efek jerahnya, ya kan? Ada efek jerahnya. Di mana saat ini tidak nampak, ya, tidak nampak ketegasan dalam hal penerapan hukum, sehingga tidak ada efek jerah. Sementara dalam Islam itu ada namanya hukum syariat itu menjaga nyawa, ya, menjaga jiwa. Nah, di sini, ya, bagi yang melakukan pembunuhan maka akan dibunuh sesuai dengan ketentuan-ketentuan keputusan hakim yang sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Wala warabuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Jadi tidak beriman, ya. Wala warabuka la yu'minuna, ya, tidak, demi Tuhan, ya, la yu'minu, tidak beriman, ya, sebelum, ya, engkau menerapkan apa-apa yang kalian perselisihkan, la hatta, sebelum yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Jadi menerapkan hukum syariat itu, ya, taruhannya iman. Nah, saat ini kan tidak ada, ya, nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan. Dalam arti kehidupan, ya, saat ini terpisah, ya, dari agama. Maka dari itu fenomena bullying inilah buah dari sistem sekuler itu sendiri, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Karena dalam kehidupan sekuler yang menjadi parameternya itu adalah manfaat atau materi belaka. Sehingga apa? Menafikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan. Sehingga apa? Akhirnya sandarannya adalah materi. Hanya dengan materi. Nah, sementara dalam Islam adalah bukan cuma sekedar materi, melainkan apa? Ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, ya, in akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya inna akramakum, ya, yang paling mulia di sisi Allah, ya, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Itu. Ya, jadi
38 ya. Jadi untuk menghentikan bullying yang ada saat ini ya, hanya dengan menerapkan hukum syariat ya, sebagai pelindung umat. Maka karena hukum syariat ini bisa mencegah, bisa membuat efek jerak daripada kejahatan-kejahatan yang saat ini seolah-olah terbiasa ya. Mudah sekali orang melakukan tindakan-tindakan kriminal, tidak ada rasa takut. Ya. Takut dosa, takut kena hukuman. Jadi sangat mudah sekali menghilangkan nyawa manusia saat ini. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala ya sangat mengharamkan ya, menumpahkan darah tanpa ada alasan yang hak. Itu ya berkenaan dengan bagaimana Islam ya menjadikan solusi dan mencegah terjadinya perundungan ini. Maka dengan menerapkan hukum syariat, maka perundungan ini bukan cuma bisa dihentikan, tapi juga ada atau penyelesaian, bukan cuma penyelesaian, tapi juga pencegahan yang menjadikan solusi dari kehidupan yang saat ini menjadi problematika umat. Wallahu a'lam. Itu tadi. Ya, syukur kasiron pada Ustaz Taryono yang tadi menyampaikan ya seputar bullying dan solusinya ya tentunya. Ya, dan tadi juga yang namanya rumah itu atau ya menjadi madrasah ula atau misalnya menjadi madrasah pertama ya dalam keluarga ya. Nah, itu juga sebagai benteng tentunya bagi anak ya, yang tentunya kan nanti ada pergaulan di luar ya, tentu harus ada benteng dulu dari rumah ya, pembelajaran tentang agama sehingga memang bisa menjaga diri tentunya ya dari keadaan di luar ya, karena memang pergaulan di luar itu kan sebenarnya mah tidak bisa disaring oleh kita ya. Ya, dan juga anak juga kan sebenarnya nggak bisa diikutin gitu terus diikutin kemana gitu kan, nggak bisa seperti itu ya, karena memang makanya harus ditanamkan dulu mungkin ya keagamaan, ilmu-ilmu agama dan juga yang lainnya ya, kepribadian Islam tentunya supaya bisa menjaga diri lah minimal seperti itu. Ya, ini terkait dengan tren bullying ya. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Roni ini seputar tentang terjadi semacam peningkatan ya, tren peningkatan Betul. sekarang ya tentang bullying atau perundungan itu. Dan ini mungkin kalau kita mengatakan ada tren peningkatan, berarti otomatis mungkin penanganan bagaimana? Apakah memang belum efektif apa bagaimana gitu? Nah, tentunya mungkin kalau efektivitas ya tentu kita bicara tentang Islam ya. Tapi Betul. mungkin untuk jangka pendeknya ini kan mungkin bisa lah sedikit gitu mengerem, atau masa sih untuk kalau diurus oleh negara gitu nggak bisa gitu kan, negara itu punya perangkat kan, perangkat aturan yang lebih memperketat dan lain sebagainya, sehingga memang bullying ini bisa diminimalisir lah gitu ya. Betul. Gimana menurut Ustaz Rodin? Baik. Eh, banyak hal yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taryono tadi ya, berkaitan dengan apa yang menjadi akar masalah, yang kemudian apa juga yang menjadi solusi seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah bahwasanya jangan sampai ini terulang lagi, dan kita berharap apa yang sedang terjadi kasusnya itu bisa cepat diselesaikan. Jika tadi ditanyakan oleh host Ustaz Dadan adalah paling tidak dalam jangka pendek kita bisa mengerem itu, bisa menekan itu seperti itu. Ya. Kalau berbicara tentang Islam ataupun syariat Islam, bahwasanya kita itu harus berislam itu kan secara kafah ya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh ataupun kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka setan itu musuh yang sangat nyata bagimu.
Jadi kalau kita berbicara tentang ingin menyelesaikan segala keburukan, karena kita kan tidak hanya menginginkan keburukan satu hal ini terhenti, sedangkan Iya. keburukan yang lainnya tetap berlangsung ya. Berlangsung ya. Keburukan lainnya begitu banyak, seperti halnya tawuran. Ini kan masalah di kalangan remaja juga ya. Pergaulan bebas, kemudian minum-minuman keras, narkoba, kemudian judi online, kemudian pinjol. Berita terbaru ada anak kalau nggak salah SMP gitu ya, itu karena ketagihan judi online akhirnya larinya ke pinjol. Pasti ke Iya, situ. larinya pasti ke situ. Jadi apalagi sedikit dikasih pengetahuan ke arah situ udah, tanpa pengetahuan orang tua tahu-tahu pinjaman online sekian juta, bahkan ratus puluhan juta itu bisa terjadi. Apalagi anak mikirnya pendek, yang penting ada uang, nggak mikirin ini baik ini buruk, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita menginginkan keriduan Allah itu tidak bisa kita menerapkan Islam sebagian, sedangkan sebagian lagi dicampakkan. Kita menginginkan segala keburukan itu terhenti, tidak hanya sekedar keburukan satu macam saja, yaitu bisa menekan yang namanya bullying ini terjadi. Seperti itu. Kita menginginkan yang namanya semua hal yang Allah itu benci ini bisa berhenti, yang kemudian digantikan dengan amalan-amalan ketakwaan dan sepenuhnya kita menghamba kepada Allah. Insya Allah itu adalah cara yang paling benar. Tapi berbicara tentang sesuatu yang ideal ke arah sana kan perlu yang namanya waktu. Iya. Bahkan yang namanya perjuangan penerapan syariat Islam itu tidak mudah seperti itu. Kalau mudah, insya Allah posisinya sudah tegak gitu tadi. Iya. Ini sampai detik ini masih terus diperjuangkan ya, oleh organisasi dakwah seperti itu. Faktanya tidak mudah karena faktanya belum tegak seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kita harus menekan, memang tidak harus nunggu Islam secara kafah tegak dulu. Sebagaimana sholat itu kan nggak harus nunggu daulah khilafah tegak ya, seperti itu. Nggak otomatis kewajiban menerapkan hukum waktu itu gugur, enggak, tetap wajib meskipun yang namanya sistem pemerintahan Islam yang dirindukan oleh umat Islam belum tegak, tetap ada ranah kewajiban individu itu sudah harus terlaksana. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh lingkungan keluarga untuk memperhatikan anak-anaknya dalam hal mendidik mereka dengan agama, itu tidak harus menunggu pemerintahan Islam tegak. Itu sudah wajib dilakukan oleh para orang tua sejak sekarang, dan memang sudah harus dilakukan seperti itu sesuai kadar usianya. Apa materi-materi agama yang harus disampaikan kepada mereka, misalkan usia mungkin sejak dalam kandungannya tadi ya. Bagaimana peran orang tua itu menginginkan kehadiran seorang anak yang nantinya ketika lahir itu soleh-soleha, itu bahkan dari sejak sebelum menikah ikhtiarnya itu sesuai syariat. Sejak sebelum menikah itu menjaga jarak, kehormatan sebagaimana. Kemudian ketika menikah pun mengikuti syariat Islam. Ketika sudah berkeluarga, mereka menikah ya kan, berumah tangga, itu pun selalu menjadikan Islam sebagai pedoman dalam berkeluarga mereka. Itu tidak hanya sekedar setelah berojol ada anak baru kemudian dididik dengan Islam. Tidak mengapa kalau memang itu sudah terlanjur tadi ya. Bagaimana ya yang namanya juga anak udah lahir, kalau misalkan bicara tentang waktu seandainya bisa berputar kembali, ya tentu ingin semuanya itu sesuai dengan Islam tadi ya. Mulai dari pranikah, menikah, pasca nikah itu ingin sesuai dengan Islam. Kita berbicara dengan fakta realistis ya. Kita menginginkan kondisi saat ini sudah terlanjur begini, ya kan? Tidak ada kata terlambat selama kita masih diberikan napas oleh Allah untuk memperbaiki itu semua. Jadi dalam jangka pendek saat ini adalah kita para orang tua itu harus mulai belajar yang namanya bagaimana agama mengatur kehidupan. Ya. Sebagai para orang tua, bagaimana mendidik anak, apa yang harus disampaikan kepada anak tentang pengetahuan agama. Kemudian jangan sampai kita masa bodoh dengan kondisi itu. Dengan mencukupkan peran orang tua hanya sebatas menyekolahkan,
tapi tanpa memperhatikan, kemudian memberikan makan, pakaian, enggak. Ada selain hak nafkah lahir batin itu, satu lagi adalah nafkah ilmu. Ini yang jarang diperhatikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Sekali lagi, nafkah ilmu itu wajib disampaikan ataupun diajarkan atau diberikan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Tidak hanya sekedar nafkah lahir dan juga batin, seperti itu. Tidak hanya sekedar kita bisa memberikan pakaian yang layak kepada orang tua anak-anak kita, tidak hanya sekedar kita memberikan makanan yang layak untuk anak-anak kita, tapi satu, ilmu agama, seperti itu. Karena apa? Kita bisa memberikan pakaian yang layak, makanan yang layak, tapi agamanya tidak ngerti seperti itu. Nanti mau jadi apa? Ketika kita meninggal, kita mengharapkan didoain sama anak kita nggak bisa ngaji. Ya. Anak kita sibuk main game, apakah kita menginginkan itu? Ya tentu enggak, seperti itu. Kita menginginkan jika seandainya kita lebih dulu meninggal daripada anak-anak kita nanti yang mendoakan kita. Bahkan salah satu yang akan membekas ya kan dalam sebuah hadis Nabi itu bahwasanya salah satunya adalah doa dari anak yang soleh seperti itu ketika kita meninggal. Jadi anak yang soleh itu bukanlah sesuatu yang otomatis langsung ada pada diri anak, itu hasil didikan kita. Hasil didikan kita. Ya. Jadi sekali lagi mulai dari kita, peran lingkungan keluarga untuk kemudian mulai memperhatikan anak-anak kita, terutama masalah pengetahuan agama. Seperti itu. Kalau kita orang tua nggak ngerti, ya kita jangan sampai menyerahkan begitu saja ke orang lain untuk dididik agama. Kita sendiri pun harus belajar agama seperti itu. Karena kita itu juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu seperti itu. Karena kita sebagai seorang muslim ada kewajiban menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai hayat. Jangan dikira kalau kita udah sibuk kerja, ilmu agama itu begitu saja ditinggalkan. Tetap tidak gugur kewajiban menuntut ilmu untuk kita sebagai kaum muslimin. Jadi ngaji itu tidak hanya sekedar ada pada anak-anak kita seperti itu, tapi kita sebagai orang tua pun tetap harus menuntut ilmu. Mulai dari keluarga, kemudian tadi sepakat sekolah kan. Jadi sekolah pun harus tepat dalam memperhatikan kondisi seperti itu, memberikan edukasi, sekali lagi edukasi yang tepat juga. Kalau misalkan berbicara tepat, saya pribadi berasumsi yang tepat itu adalah bersumber daripada Islam, bukan dari yang lain seperti itu. Karena Islam sudah sempurna memberikan pedoman hidup. Dan juga satu lagi adalah negara. Negara harus mendukung itu semua. Ya, jangan sampai segala pintu hal-hal keburukan yang bisa diakses oleh anak-anak kita, yang menginspirasi mereka melakukan tindakan bullying atau membalas bagaimana para pembuli itu dibalas, itu kan sebagian itu terinspirasi daripada tontonan-tontonan. Bikin bom itu kan akhirnya bisa tahu bikin bom, meskipun pada akhirnya dia juga kena senjata makan tuan dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangka pendeknya bisa dilakukan, tapi berbicara tentang kita menginginkan keberkahan dari Allah adalah kita mesti ya berislam secara menyeluruh supaya segala keburukan yang tidak hanya sekedar bullying ini bisa kemudian dihentikan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, syukran kasiran ya kepada Ustaz Rudi, ini begitu lengkap juga ya seputar tentang jangka pendek tentu ya. Jadi memang lagi-lagi memang harus ada pengetahuan tentang agama juga ya. Betul. Kepada anak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengharapkan juga anak harus diberikan pengetahuan tentang agama, bagaimana dengan orang tuanya? Harus kompak. Harus kompak ya. Kalau orang tuanya nggak bisa bagaimana? Tapi kan kalau sekarang saya lihat di televisi itu trennya itu ini juga ya. Jadi trennya itu kalau memang misalnya ada masalah dengan anaknya, jadi tidak diarahkannya itu ke arah agama ya. Diarahkannya tuh ya kemarin kan seperti itu kan ramainya kan ke barak gitu. Gitu ya. Jadi solusinya tuh mungkin kalau diarahkan ke agama atau dimasukkan ke pesantren, justru malah orang tua sekarang pada takut juga gitu ya. Nah itu masalahnya kan, takut masalah juga nih, jadi ini jadi itu gitu kan, masuk pesantren juga nggak jamin. Nah ini jadi takut soleh. Takut soleh. Jadi ini masalah juga, masalahnya seputar orang tuanya juga gitu ya. Betul. Seputar itulah mindsetnya yang mungkin yang salah ya. Dan juga ini mungkin bullying itu pengaruh juga dari ini ya, dari apa?
dari apa tadi tontonan itu ya, Betul. dari tontonan ya, yang banyak juga kan kayak sinetron-sinetron, film-film kan yang memperlihatkan ada bullying-bullying ya. Betul. Ya, film-film ini juga apa, superhero juga kan ada yang dibully kan gitu. Nah, itu kan kita lihat juga. Ada tambahan seputar ini, Ustadz, seputar tentang bagaimana nih orang tua nih kalau memang dia orang tuanya dari sisi pemahaman agama berkurang gitu ya, kurang lah belum gitu Iya. mampu gitu. Jadi bagaimana bisa dikatakan sebagai madrasatul ula gitu. Hmm. Pertama kan di keluarga dulu ya. Iya. Bagaimana supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah, tapi ini orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup seputar agama. Ini pendek aja Ustaz ya, Iya. ini sebentar lagi. Iya. Jadi tadi ada dua fenomena ya. Jadi fenomena pertama itu seolah-olah kasus-kasus bullying ini cuma sebatas masalah sosial belaka. Padahal di sini bukan cuma sosial, tapi juga ada masalah agama di situ, Iya. ya kan? Karena di keluarga enggak ada sandaran agama, ya, sehingga kepribadian Islamnya kurang kan gitu. Nah, begitu juga di peran pendidikan, ya kan? Pendidikan sekarang dijauhkan dari agama. Terus juga negara juga jangan bawa-bawa agama, ya kan gitu. Nah, ini fenomena yang keduanya lagi karena apa? Karena memang sistem yang diterapkan itu adalah dipisahkan dari agama kehidupan itu atau sistem sekuler. Ya. Ini jadi titik atau akar permasalahannya di sini, ya. Jadi sudah masalah sosial itu ya tidak dihadirkan pemahaman agama, ya, seolah ini bukan masalah agama karena sistem yang diterapkan adalah sistem yang dijauhkan dari agama atau Sekuler, dipisahkan dari agama. Nah, bagaimana solusinya? Ya, ini perlu kesadaran umum, perlu kesadaran umum. Karena apa? Ini pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Tiap-tiap jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia. Sistem ini berjalan karena perbuatan kita semua. Perbuatan yang mengusung sistem ini tegak. Maka di sini perlunya kesadaran umum. Ini terakhir. Ini terakhir. Fal tandur nafsun ma qaddamat seligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Ya, maka perhatikan bekal apa ya. Perhatikan wal tandur, maka perhatikan diri kalian. Bekal apa yang kalian ya persiapkan untuk hari esok. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Jadi perlunya kesadaran umum ya, sadar ya. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Islam, mengganti hukum sekuler yang sekarang berlaku. Itu tidak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain. Ya, solusi parsial ya efeknya cuma ya, sebatas sementara dan itu pun tidak membawa keberkahan tadi kata Ustadz Doni. Karena ya keberkahan itu hanya bisa tumbuh ya, bisa hadir ketika Islam itu memang tegak di muka bumi ini, gitu. Itu kan. Jadi perlu kesadaran umum untuk menegakkan Islam secara kafah untuk mengganti sistem yang sekarang berlaku itu sistem sekuler. Wallahu a'lam. Ya, syukron kasiron ya kepada Ustadz Daryona yang tadi ya. Jadi memang pendidikan di keluarga juga harus ada ya, pendidikan apa anak gitu ya, dan juga orang tua juga harus mempunyai pengetahuan juga ya seputar agama. Jadi kalau nggak punya pengetahuan susah juga gitu, bagaimana gitu ya, seperti itu. Dan juga tadi disebutkan juga harus ada solusi yang lain yaitu kesadaran umum terhadap Islam ya. Jadi memang kalau ada kesadaran umum ya otomatis memang nanti baik itu orang tua maupun anaknya juga nanti bisa sadar terhadap Islam. Baik sahabat dan juga pemirsa, mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena memang waktu sudah pukul 9 ya, sudah pukul 21.00 dan syukur kasiron kepada dua narasumber yang sudah menyampaikan
pada malam hari ini seputar tentang tema kita, yaitu tentang perundungan. Itu saja mungkin yang kurang mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang persiapan begini.